Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada saham PANI ya, yang dimana di perdagangan hari ini, hari Kamis ya, saham PANI ditutup melemah tipis 1,37%, close di harga 10.800 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal, saham PANI dia cukup menarik ya sesuai analisa kemarin bahwa sama dia bertahan ya di mantul dari area supportnya di 7.925, potensi untuk menutup gap ya, dan terkonfirmasi memang sudah ditutup, dan sempat di perdagangan kemarin ya, dia membentuk swing high ya yang cukup lumayan tinggi, dan turun kembali ya, candlenya merah. Jadi, masih cukup menarik ya untuk saham PANI, jadi masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kita tarik ini untuk saham PANI-nya ya, kita tarik di sini dia valid ya, membentuk swing high dan dia turun ke area support ya. Selama dia bertahan di atas support yang saya tandai di sini di area 10.025, masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya, untuk mengejar area resisten 12.900 ya. Untuk saham PANI ini ya, kita bisa tandai untuk resisten terdekatnya, kita bisa tandai di area sini ya, untuk terdekat ya. Itu terdekatnya di 11.925 ya. Jadi masih potensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya, selama dia bertahan di atas support 10.050, saham tani masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BKSL ya, yang dimana di perdagangan hari ini saham BKSL ditutup menguat ya, 7,9%, close di harga 151 ya. Kalau kita lihat ya, saham PKSL juga cukup menarik ya, dan hari ini terkonfirmasi EMA 20-nya ditembus ya. Jadi kita tandai aja nih sebagai area support-nya di EMA 20 di area 146 ya, terkonfirmasi. Jadi selama dia bertahan di atas support 146, saham PKSL ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya, untuk mengejar resisten 157. Jadi kalau yang belum punya barang, sebenarnya kita bisa ambil posisi ya untuk day trading ya, jangka pendek. Jangka pendek kita cek untuk jangka pendeknya 6% ya, seandainya besok ya dibuka merah-merah dikit ya di area sini, kita bisa ambil posisi ya, belum dia melanjutkan kenaikannya kembali, dan resisten paling tingginya kita tandai tadi ya, di 179 ya. Jadi masih cukup menarik ya untuk trading jangka pendek untuk saham BKSL ini. Dan kalau kita lihat juga di sini stokastik mulai menghadap ke atas ya, dan volume juga di perdagangan hari ini, di 3 hari perdagangan ini mulai cukup menarik ya untuk saham BKSL. Jadi kita bisa pantau ya untuk trading jangka pendeknya, kalau dia dibuka merah-merah dikit kita bisa ambil posisi ya untuk saham BKSL. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya. Ada saham CBDK ya. Cek saham CBDK ya. Saham CBDK di perdagangan hari ini, saham CBDK ditutup menguat tipis ya, 1,19%, close di harga 6.375 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal, saham CBDK dia sedang mengejar area resisten 6.725 ya, dan berdekatan dengan EMA 20. Jadi di 2 hari perdagangan ini sempat tertahan ya, tapi selama dia bertahan ya di atas support 6.150, masih berpotensi untuk mengejar resisten 6.675 sampai 7.175 ya, yang dimana area tersebut ya ada gap yang belum tertutup. Jadi masih berpotensi sebenarnya untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kalau kita lihat di sini di 2 hari ya, di sini dia sempat tertahan di EMA 20. Tadi kita juga perlu
waspada ya, kalau yang belum punya barang, jangan buru-buru masuk ya, kita tunggu aja dulu konfirmasi di hari besok ya, Jumat, takutnya dia turun ya, bentuk swing low di sini turun dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya, karena kalau kita lihat, kenaikannya udah terbatas di sini ya, di 2 hari perdagangan mencoba menembus EMA 20-nya gagal terus ya. Kita sabar-sabar dulu aja kalau di saham CBDK, tapi arahnya masih cukup menarik ya untuk saham CBDK. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Pewon ya, yang dimana di perdagangan hari ini saham Pewon ditutup menguat 2,20%, close di harga 372 ya. Kalau kita lihat ya hari ini juga saham Pewon cukup menarik ya, dia break menembus area 366 ya. Jadi saham Pewon ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya, untuk mengejar resisten 380 ya, selama dia bertahan di atas support 366 ya, untuk support terdekatnya. Jadi kita coba kalau yang belum punya barang ya, seandainya dia dibuka merah besok ya, dibuka perdagangan dibuka merah dikit, kita bisa ambil posisi ya untuk saham Taiwan ini di 2%, untuk resisten terdekatnya di 3%-an ya, 2%, 1 banding 1 ya, masih cukup menarik sebenarnya kalau dia untuk ya masih cukup menarik ya untuk saham Taiwan ini. Tapi disclaimer ya, analisa kembali ini kita bisa jadiin watchlist besok ya. Kalau kita lihat juga di sini stokastik menghadap ke atas, volume hari ini kecil ya sebenarnya. Untuk saham Taiwan ini kita coba cek yang masuk hari ini siapa ya, yang masuk hari ini tanggal 12 ya, menarik ya, ada LG, BK, LS, ya asing ya hari ini masuk yang jualan retail ya, Excel, BP, BP ya. Jadi masih cukup menarik ya, asingnya mulai masuk ya di saham, eee, Taiwan ini, jadi kita bisa pantau besok ya untuk saham Taiwan. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya. Ada saham SMRA ya, yang di mana di perdagangan hari ini saham SMRA ditutup harga yang sama ya, candlenya hijau di harga 396 ya. Kalau kita lihat secara teknikal memang, saham Pewon masih bertahan ya di atas EMA 20, jadi masih berpotensi untuk mengejar resisten 404 ya. Jadi kalau yang belum punya barang untuk harga saat ini masih cukup nanggung ya, mending kita nunggu saat dia breakout ya dari resisten 404-nya, kita bisa ambil posisi sebenarnya untuk saham Pewon, dan resisten berikutnya kita bisa tandai di 416 ya, dan supportnya di 384 ya. Untuk saat ini saham SMRA kalau kita lihat masih belum cukup menarik ya, kita sabar-sabar dulu aja ya, kalau dia breakout nunggu breakout aja ya untuk saham SMRA, tapi disclaimer ya, analisa kembali. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam